Kita ulang lagi ya teman-teman, divakum lagi, akan turun ini mikronnya ya, sampai berapa nanti ya teman-teman. Kita lihat. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video dokumentasi ya, karena disarankan untuk membuatkan video dokumentasi pada saat pembukaan paket ini ya, seperti ini permintaannya. Seperti ini ya, teman. Komplain tidak diterima tanpa disertai video unboxing begitu teman-teman. Jadi saya buatkan sebuah video unboxing ya teman-teman, karena ini merupakan barang lumayan bernilai ya, sekitar 1,5 jutaan teman-teman. Bentuknya memang kecil seperti ini ya. Ya, bisa saya dokumentasikan ya seperti ini, sekalian untuk menyampaikan sebuah informasi dan bercerita sedikit teman-teman. Ya, ini teman-teman, kita buka dulu ya paketnya, masih tersegel ya, seperti itu. Kita buka saja ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya teman-teman. Ya begitu teman-teman. Cukup bagus ya, packingnya ini aman, karena di dalamnya ini masih ada packing ya. Ini sudah kosong teman-teman, terlihat sudah kosong ya, seperti ini teman-teman. Ini merupakan sebuah eh, apa namanya, ini semua tulisannya tulisan Mandarin teman-teman ya. Ini merupakan sebuah vakum gauge ya, vakum gauge ya, value value begitu. Untuk mengukur sebuah kevakuman dari sebuah mesin vakum teman-teman, seperti ini ya, mesin vakum. Nanti bisa kita ukur kemampuan vakumnya, ini tertera di dalam spesifikasinya ini sampai dengan 150 mikron ya. Sini teman-teman, ini alat ini ya, merupakan alat vacuum gauge digital begitu. Nah, kita buka saja teman-teman. Apa isi paketnya ini, apa isi dalam kardusnya ini, kemasannya begitu. Iya, itu teman-teman, ini udah kosong. Kita bisa lihat ya teman-teman, mendapatkan sebuah tas ya, lumayan bagus penampilannya. Saya suka ya teman-teman. Kita buka saja langsung teman-teman. Ya. Di dalam tas ini pertama kali saya akan melihat sebuah buku manual ya, seperti ini. Kita mendapatkan sebuah buku manual ya. Tapi semuanya berbahasa ataukah bertulisan Mandarin teman-teman. Mandarin apa Jepang ini. Ya Mandarin lah begitu, karena ini produk dari China begitu teman-teman. Dan juga kita mendapatkan unit ya, unit. Ini ada silika gelnya untuk ya menyerap ke apa namanya tuh, kelembaban begitu teman-teman. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini ada tombol power, ada tombol unit, set, dan shift call gitu. Ini ada portnya ya, 1/4 in begitu, untuk mengkonekkan di vacuum gauge ataukah di selang manifold begitu teman-teman. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan ini ya, konektor dan 3 buah baterai ya, A2 gitu. Terus ada konektor ya, 1/4 ke 1/4 mil ya, P-mil begitu, 1/4 ke 1/4 P-mil gitu. Ini 1/4 mil gitu teman-teman. Nah, bisa dikonekkan ya seperti itu. Ini bisa terlihat teman-teman seperti ini ya, mendapatkan sebuah konektor ya. Terus kita akan mungkin coba ya teman-teman ya, langsung kita coba saja. Kita akan buka untuk mengisi baterainya teman-teman. Ini baterainya A3 3 buah ya teman-teman. Kita langsung saja pasangkan ya.
untuk mengetahui bagaimana performa atau kegunaan dari alat ini teman-teman. Sudah ada kode-kodenya ya teman-teman. Ada kutubnya ya di sini ya, kutub positif negatif ya. Nah gitu, bolak-balik dia. Di sini lagi seperti itu, dan satu lagi ya, di sini. Nah gitu, kita tutup lagi ya teman-teman. Nah seperti itu. Menurut spesifikasinya ini alat untuk menghidupkan ya, tekan sampai bunyi bip. Nah sudah ini teman-teman, sudah hidup ya. Untuk selanjutnya kita mungkin akan bisa coba ya di sebuah mesin vakum. Saya singkirkan dulu tasnya dulu ya, dan ini case dari konektornya ya teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman, mungkin bisa terpantau ya teman-teman. Dekatkan lagi. Ini mungkin bagaimana nanti saya pasangkan ya, seperti itu. Mungkin saya bisa lepas kamera nanti. Ini pertama kali kita koneksikan ini ya. Kita koneksikan di port yang seperempat in gitu teman-teman. Usahakan kencang ya untuk mencegah kebocoran. Dan yang ini teman-teman, ini bisa dipasangkan ya, pasangkan di alat vacuum gauge-nya, vacuum gauge digital begitu teman-teman ya, seperempat juga ya. Pas sekali ya, baru soalnya teman-teman. Nah begitu teman-teman, mungkin bisa dipantau begitu ya. Begitu saya berusaha untuk memasangkannya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa saya dekatkan ya teman-teman, itu. Nah, saya miringkan lagi sedikit ya. Nah itu teman-teman, mungkin kelihatan ya teman-teman. Ini juga nanti saya perlihatkan juga ya indikatornya dan indikatornya. Untuk selanjutnya ini kita akan carikan sumber daya ya teman-teman ya. Mungkin saya bisa geser sedikit lagi ya, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman, mesin vakum dan vacuum gauge-nya, kedua vacuum gauge-nya begitu. Colokkan ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin kita akan mulai ya teman-teman. Kita hidupkan dulu ya LCD-nya, backlight-nya. Lalu kita hidupkan vakumnya. Mohon maaf ya teman-teman, terlepas. Mungkin saya akan ambil tang ya. Ya. Jauh sekali ya teman-teman. Mencapai 215 lagi. Mungkin saya carikan tang dulu ya teman-teman untuk mengencangkan ini supaya tidak terlepas lagi ya. Sedikit kebocoran mungkin ya, kita ini dulu. Nah begitu teman-teman, udah kelihatan teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kita ulang lagi ya teman-teman, divakum lagi, akan turun ini mikronnya ya sampai berapa nanti ya teman-teman. Kita lihat jauh sekali ya teman-teman, 60, 80, 100, 115 gitu, sangat kecil sekali ya, sudah berhenti dia 150 begitu. Kalau sudah di bawah 1000 itu tandanya ini sangat kecil sekali kemungkinan untuk bocornya ya teman-teman, ataukah kekuatan vakumnya sampai dengan yang seperti tadi ya.
ya 17 mikron begitu, sangat kecil sekali ya. 17 mikron itu sangat kecil sekali itu teman-teman. Dan mungkin saya nyatakan ya, alat ini sudah sesuai ya, mungkin bisa digunakan untuk mengecek sebuah unit, yaitu unit AC begitu teman-teman. Padahal ini cuma akan dipergunakan untuk mengetahui kebocorannya teman-teman. Kebocoran kalau nanti divakum ya, jika kebocorannya sampai di di bawah 1000 dianggap itu masih ideal teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kita akan bisa lepaskan dulu ya, kita rubah begitu. Kita vakum lagi sekali ya. Nah, itu teman-teman. Nah, minimal tuh ya sampai 17 begitu teman-teman. Ya, aman sekali ya. Itu berarti tandanya vakumnya sudah bekerja maksimal. Biasanya sampai 250 mikron saja itu sudah bagus teman-teman. Itu sampai 17 mikron tadi. Ya, kita lepas dulu ya teman-teman untuk Untuk mengetes yang lain, kevakuman yang lain ataukah kebocoran dari sebuah sistem yang lain ya teman-teman. Mungkin saya bisa akan ambilkan ya sebuah manifold gauge ya teman-teman. Ini teman-teman, sebuah manifold gauge ya. Ini mungkin akan saya rakit ya sesuai dengan skema ya, seperti itu. Bisa saya akan mungkin bisa dipantau ya lebih luas lagi begitu ya. Saya akan rakit dulu ya teman-teman, mohon maaf videonya sedikit panjang teman-teman, karena saya ingin mengetes ya unit yang mungkin akan saya pergunakan untuk ya sebagai alat deteksi gitu. Bagaimana mau deteksi sebuah unit kalau alatnya tidak rekomendasi begitu teman-teman. Ya, saya rakit dulu ya. Ini selangnya dari manifold ya. Ada 3, ada biru. Mudah-mudahan terpantau ya teman-teman. Ada biru, ada kuning tengah-tengah, ya. Dan juga ada merah. Ya, begitu teman-teman. Ya, begitu. Kita kencangkan ya, pakai tangan dulu. Ya, karena sudah ada karetnya teman-teman. Nah, begitu. Yang kuning ini akan kita masukkan ke sistem vakum ya teman-teman. Ke sistem vakum yang warna kuning. Saya bisa jauhkan sedikit ya, biar semua terpantau ya. Ke sistem vakum. Nah, terus yang lanjutnya ya, yang biru nanti bisa saya akan masukkan di port yang sebentar ya teman-teman. Terpilit-pilit ini, dimasukkan ke port yang buntu ya, yang sebelah sini kuning tadi. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Ini buntu teman-teman, ini portnya ya. Saya pasangkan dulu yang buntu begitu. Terus ini yang biru juga dimasukkan ke port ya, yang sebelah kiri ya, kiri kita ataukah di sebelah kanan unit itu. Ataukah bagaimana ini ya, saya ambilkan dulu apple-nya ya, dari 3/4 ke, karena ini merupakan selang manifold
3/8 ataukah R410 atau R32 teman-teman. Kita koneksikan ke sini ya teman-teman. Nah begitu teman-teman ya, kita koneksikan kencang ya teman-teman, supaya sealnya itu tidak bocor ya. Diyakinkan dulu ya supaya kencang ya gitu. Bila perlu pakai tang teman-teman ya. Nah selanjutnya ya, ini manip apa namanya istilahnya tadi ini vacuum gauge-nya ya, kita pasangkan di sini ya mungkin teman-teman. Lain lihat 3/8 ataukah bisa saya di sini saya aja ya. Kita buka dulu ya, mohon maaf soalnya ini pertama kali saya pergunakannya, saya masih mempelajari ya. Ini portnya yang 3/8, mungkin saya masukkan di pot kuning saja ya, karena ini 3/8 ya, persis ya. Ya begitu teman-teman, pot 3/8 saya kencangkan dulu ya supaya nanti tidak ada kebocoran mungkin. Nah kencang teman-teman. Itu selanjutnya ya, ini teman-teman kita akan pasangkan di sini karena portnya 1/4 juga, mudah-mudahan tidak bocor. Dan yang ini vacuum gauge-nya di sini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipantau pada saat yang bersamaan teman-teman ya begitu. Nah ya, bisa dikencangkan ya teman-teman pakai tang. Sudah kencang teman-teman ya. Apakah mungkin sudah bisa terpantau ya teman-teman? Terpantau masih kosong ya. Ini semua sistemnya kita buka ya, on dan kita hidupkan vakumnya, mesin vakumnya teman-teman. Mudah-mudahan terpantau ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, ini belum terbaca ya teman-teman. Kira-kira masih ada yang bocor begitu. Masih belum terbaca ya teman-teman, mungkin ada yang bocor ya, mungkin gimana letak kebocorannya ini, mungkin di sini ya. Apakah kita matikan dulu ya teman-teman, masih belum terbaca ya, bisa kita kencangkan dulu setiap nepelnya ini. Teman-teman, ini sebenarnya masih ada pentilnya ya, mohon maaf mungkin tidak sampai ya teman-teman. Saya lepaskan pentilnya dulu ya, mungkin seperti ini ya, nanti supaya bisa terdeteksi oleh vacuum gauge-nya, vacuum gauge digitalnya. Mohon maaf ya, padahal tadi sudah saya pasangkan, karena itu ada pentil, tidak ada sirkulasi ke sana teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya, sekarang mungkin akan terdeteksi teman-teman ya. Saya hidupkan dulu vakumnya. Nah mulai teman-teman ya, 2000 mikron ya, 1000, mudah-mudahan terpantau di sini teman-teman. 400, 300 ya, di sini sudah ke minus 30 juga
Nanti akan kita coba lihat ya sistem ini apakah sebenarnya sudah ideal ini teman-teman. Sistemnya sudah terpantau 200 mikron ya, sudah cukup ya. Berarti dalam sistem ini kebocorannya minim di teman-teman. Itu. Ya. Terus 191 ya, sangat jauh sekali ya. Dari 1000 mikron 189 ya, 187. Biasanya kalau kita vakum ya sebuah unit minimal itu 10 menit teman-teman, 10 menit sampai dengan 15 menit pada saat unitnya bagus instalasinya gitu teman-teman. 181 ya, tidak ada pergerakan lain. 250 mikron saja sudah cukup. Ini sudah jauh di bawah 250 mikron ya, hampir lagi berapa 30 80 mikron di bawah standar ya, di atas standar begitu jadinya. 177 ya, mikron, 76 lagi. Terus menurunnya teman-teman, nanti sampai 100 mikron ataukah lebih kecil lagi, itu sangat bagus sekali. Dan kita akan matikan teman-teman. Nah, akan naik lagi teman-teman. Ini karena ada terjadi kebocoran pada pompa rotarinya. Ini hal biasa teman-teman. Ya, kalau kita tutup ini akan berhenti teman-teman. Akan berhenti. Idealnya berhenti teman-teman kalau ini ditutup. Nanti untuk vakumnya tidak ada sirkulasi gitu teman-teman. Ya, kalau buka lagi untuk ke vakum balik lagi teman-teman. Ya. Ya teman-teman, untuk alat ini ya vakum gauge digital ini sudah sangat bagus ya bagi saya. Sudah bisa mendeteksi ya keakuratan sampai dengan 27 mikron begitu teman-teman. Karena yang dianjurkan ya di bawah 1000 mikron saja sudah bagus teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya ulasan tentang sebuah alat uh, vacuum gauge ini ya teman-teman. Sudah saya lakukan pengetesan ya, sangat akurat mungkin itu. Sudah sampai dengan 27 mikron teman-teman. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, mohon dukungannya di subscribe channel ini. Supaya kedepannya mungkin saya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat ya, konten-konten yang lebih bermanfaat. Bisa juga teman-teman tekan tanda like jika dianggap video ini bermanfaat ya. Juga bisa di-share kepada teman-teman yang lain tentang pembahasan ini. Bisa juga di komen ya, di request mungkin apa yang kurang dari video-video kami ya. Mohon diberikan dukungan begitu, diberikan saran begitu supaya nanti bisa kami menyajikan video-video yang lebih bermanfaat untuk semuanya. Ya teman-teman, sampai jumpa nanti di video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.